Oh my God! Wow! Kamu diberkati, semua diberkati. Tahu? Apa kabar semuanya? Luar biasa. Kamu diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Yes, yes, yes. Ada pepatah mengatakan, tak kenal yang sayang, tak sayang kata kita. Jadi, izinkan kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kusinani Handayani, adik bertanggung saya Nani. Saya mahasiswa Setakat Negeri Pontianak. Saya berasal dari Kabupaten Kapuasulu. Dia perkenalan singkat saya. Siapa di sini yang orang Kapuasulu? Ada nggak? Nggak ada. Ada kok orang ini. Kan kita kenal sama kami di sini sama kakak. Jadi kakak dulu kenal saya, jadi satu cita-citanya nanti tuh mau jadi apa? Ditambah. Nanti kamu mau jadi cita-citanya kamu jadi polisi. Oh, terus hobinya? Main. Hobi saya main, berenang, main sepeda, membaca, olahraga, tidur, bantu orang, makan, minum, dan Itu kak, itu hobi kak, kebiasaan tuh. Ganggu orang. saya dari Malang ini. Cita-cita saya jadi ilmuwan dengan pastor. Wih, hebat. Pujian syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita bisa berkumpul di ruangan ini. Teman-teman, tema kita pada minggu ini yaitu tentang power pujian, di mana itu kita memperingati hari Minggu Palma. Di mana Minggu Palma itu kita mengingatkan tentang perayaan awal pekan suci Paskah. Minggu Palma itu mengingatkan tentang Yesus yang memasuki kota Yerusalem. Sebelum ke materi yang selanjutnya, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Kita mau berdoa. Teman-teman, adik-adik yang di situ minta tolong. Marilah kita bersejenak. Marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Kami tidak mimpi-mimpinya.
mengucapkan puji dan syukur atas berkat perlindungan untuk memuji dan memuliakan putramu Yesus Kristus. Allah Bapa, berkatilah kegiatan kami pada hari ini agar berjalan dengan lancar. Kiranya Allah Bapa menyertai kegiatan dari awal hingga akhir. Ya Allah Bapa, hanya itu doa anakmu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, sebelum ke materi Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanan ke Yerusalem. Ketika telah mendekati Betania di distrik yang bernama Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke desa yang di depan itu. Pada waktu kamu memasukinya, kamu akan mendapati seekor keledai muda terlambat yang belum pernah dipangguli orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika kamu orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu yang seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah para pemiliknya, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu pada Yesus, lalu mengawasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Sementara Yesus menunggangi keledai itu, mereka mengangkatkan pakaiannya di jalan. Ketika ia mendekati Yerusalem, di tempat jalan yang turun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi di antara orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka diam, batu-batu ini akan berteriak." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jadi terima kasih telah memperhatikan silakan duduk lagi. Adik-adik, sebelum memasuki materinya, apakah misalnya adik-adik mau bernyanyi atau cukup gitu? Tidak mau langsung ke materinya? Oke. Dari bacaan tadi itu kan tema kakak yaitu tentang pawai pujian, di mana pawai pujian itu mengingatkan tentang Yesus memasuki kota Yerusalem. Dari bacaan tadi juga adik-adik sudah mendengarkan bahwa Yesus mengatur perjalanannya ke Yerusalem dengan penuh kesadaran dan perencanaan, di mana dia itu mengatur dulu sebelum dia ke kota Yerusalem, mengatur perencanaan itu. Terus dia itu meminta kedua murid-muridnya untuk mengambil seekor keledai yang belum pernah ditunggangi orang. Maksudnya dari situ tuh Yesus itu meminta tolong kepada dua muridnya itu untuk mengambil keledai. Terus yang belum pernah ditunggangi oleh orang itu seperti misalnya belum pernah diduduki orang, dimana bukan hanya sekedar tindakan tetapi memiliki makna simbolis yang dalam, yakni menunjukkan bahwa Yesus memasuki Yerusalem dengan kemenangan sebagai Mesias, di mana dia tuh memasuki Yerusalem itu dengan memasuki Yerusalem dengan kemenangan sebagai Mesias. Dalam konteks ini adik-adik semuanya,
Yesus mengingatkan agar murid-muridnya itu menyampaikan bahwa Tuhan memerlukannya. Terus tadi ada bacaan yang telah dibacakan oleh Ari. Tadi ada yang bilang kan, pemilik keledai itu menanyakan, kenapa kamu mengambil keledai itu? Terus kata jawab itu murid-muridnya itu tadi bahwa Tuhan itu membutuhkannya, bahwa Yesus itu membutuhkan keledai untuk ke kota Yerusalem itu. Ketika ini juga menegaskan adik-adik semua bahwa segala sesuatu yang dilakukannya adalah bagian dari rencana ilahi. Jadi setiap orang itu pasti membuat suatu rencana terlebih dahulu. Siapa yang di sini kalau ada kegiatan misalnya membuat suatu rencana terlebih dahulu. Rencananya misalnya sebelum aku mengikuti kegiatan ini, aku harus misalnya siap-siap. Apakah contohnya itu di sini ada nggak merayakan ulang tahun gitu? Dari situ adik-adik pasti mempersiapkan terlebih dahulu kan? Misalnya mempersiapkan apa kalau di sini? Terus dekorasi ruangan, misalnya ruangannya dibersihkan gitu. Ada. Terus langsung ada itu langsung buat kue ya. Nah, kalau makan-makanan gitu misalnya yang cewek-cewek itu membantu suster membuat kue atau membuat apa gitu, enggak, sering yang buat bantu. Itulah contohnya adik-adik. Terus dalam konteks adik-adik dalam belajar itu adik-adik pasti mempersiapkan terlebih dahulu kan sebelum UAS sebelum ulangan. Sebelum ulangan pasti adik-adik mempersiapkan misalnya ya belajar terus berdoa terus selepas berdoa apa? Suaranya keras. Enggak apa. Kakak ini enggak makan kok. Enggak makan ini. Menghafalkan katanya. Menghafalkan. Oh, iya, itulah cara kita untuk menyiapkan terlebih dahulu sebelum UAS itu. Misalnya 2 minggu sebelum UAS tuh adik-adik membuat jadwal kayak menyiapkan misalnya adik-adik tuh membuat jadwal misalnya belajar menjadi catatan gitu. Kan nggak bisa belajar kalau nggak ada catatan kan? Iya. Terus ada di sini yang mau itu. Ya, adik-adik kalau tangan satu itu menunjuk empatnya tuh kita di sini. Nah, jadi gambar kita sebenarnya gini ya, gini atau gini ya. Sama ya kakak? Sama ya? Kayak gini. Ininya ke atas. Kita skip aja yang masalah dulu ya, selanjutnya. Terus kita ke masalah lagi. Tadi kan kakak bilang itu merencanakan terlebih dahulu dan ulang tahun itu menyiapkan kue. Kalau kado itu ada nggak? Ada. Nah, kado bisa disiapkan kan? Ya. Satu atau semuanya kadonya satu? Satu besar deh. Satu. Itulah salah satu contohnya. Terus ini juga menyiapkan Gelap kalau itu gini perencanaan terlebih dahulu sebelum dia memasuki kota Yerusalem. Dia tuh merencanakan bahwa dia itu gimana ya saya kota Yerusalem. tuh, lihat lah. Apa kalau dulu kan kendaraannya kalau sudah zaman sekarang kan kendaraannya tuh mobil, pesawat kan. Tapi kalau zaman dulu itu kendaraannya apa tadi? Kak kan udah dibaca. Kalau kita tadi tangan dong. Itu kuda kan. Kenapa sih Yesus itu tidak memilih misalnya naik kuda gitu? Apa? Menurut pemikiran adik-adik. Kenapa dia itu tidak memilih kuda daripada itu dia kan memilih kuda. Kenapa dia tidak memilih kuda? Kenapa? Misalnya adalah pemikiran adik-adik. Kenapa? Ngomong nggak salah itu tidak apa benar dari sini belajar semua. Apa? Itu. Seperti Yesus yang itu merencanakan jalannya ke Yerusalem. Penting bagi adik-adik untuk memikirkan setiap aspek yang pengen adik-adik lakukan. Misalnya tadi kan sebelum puas adik-adik
atau lain sebagainya. Itu sebagai simbol, keledai itu sebagai simbol sebagai kedamaian dan kerendahan hati yang mencerminkan karakter Raja Damai, di mana Yesus ini kan mencerminkan sebagai Raja Damai yang diharapkan oleh bangsa Israel. Tetapi dalam konteks ini juga keledai melambangkan sifat lemah lembut katanya dan kesederhanaan. Sifat lemah lembutnya dalam seseorang itu apa sih? Lemah lembut dan kesederhanaan dalam misalnya di pemikiran adik itu lemah lembut, seorang yang lemah lembut dan kesederhanaan itu seperti apa? Bisa didalamkan ke dalam sekarang itu yang baca bisa berkata apa? Lemah lembut dan kerendahan hati itu seperti apa? Seseorang dalam pemikiran sekarang itu contohnya itu termasuk ke dalam kerendahan hati, dalam kesederhanaan, dan manusia. Berbeda dengan harapan mereka akan seorang Mesias, di mana bangsa Israel itu mengharapkan bahwa Yesus itu sebagai Mesias yang di dalam membuat itu Nabi Zakaria itu kan judulnya Nabi Zakaria itu menyatakan bahwa Mesias akan datang menunggangi keledai. Kan tadi bacaannya tuh Yesus itu menunggangi keledai yang terus yang menunjukkan bahwa dia adalah keledai yang membawa damai. Adik-adik, dengan Yesus itu memilih menaikkan keledai, Yesus juga menegaskan bahwa dia bukanlah sebagai raja yang datang untuk berperang, tapi untuk membawa pesan cinta dan pengorbanan. Tadi kan pesan cinta, jadi dalam konteks pesan cinta itu seperti apa sih? Tadi kan saling membantu, ada dan juga membantu, pengorbanan itu seperti apa? Terus cinta itu sesama, artinya saling mengasihi sesama dalam ini dibantu, jadi aku memilihnya sama satu kak, memilih contoh ya, aku memilih Thomas, tapi aku tidak memilih teman-teman lainnya dulu dalam konteks saya, misalnya tuh dia tuh cuma teman-temannya. Saat Yesus memasuki Yerusalem, banyak orang-orang menyambutnya dengan sorotan dan daun palma. Jadi tadi kan yang kita teman palma itu palma itu apa tadi tuh? Melambangkan diperingati sang Mesias. Terus murid-murid Yesus itu kan mengikutinya sebagai Mesias yang dijanjikan Allah. Jadi murid-murid Yesus itu mengikuti Yesus sebagai yang telah dijanjikan oleh Allah. Jadi tindakan ini itu bukan hanya sekedar pilihan, melainkan pertanyaan tentang misinya itu mendamaikan manusia. Dengan mendamaikan manusia dengan Allah itu menurut ayat itu seperti apa? Mendamaikan manusia dengan Allah seperti apa? Detail apa? Apa? Sebelum banyak pasal. Terus tidak ini bukan hanya sekedar pernyataan tentang misinya untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Dalam konteks adik-adik itu mendamaikan manusia itu dengan berdoa. Sebenarnya juga kita juga bisa di dalam kehidupan sehari-hari itu dengan pengorbanan dalam kehidupan sehari-hari seperti di lingkungan sehari-harinya, seperti misalnya adik-adik belajar mengucapkan terima kasih itu juga salah satu pengorbanan sama yang lain. Jadi adik-adik, pengorbanan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti kita mengucapkan terima kasih saat melakukan
misalnya saat adik-adik kesusahan dia ucapkan terima kasih kepada teman tersebut. Kalau di dalam lingkungan sekolah misalnya seperti adik-adik melakukan misalnya kalau jatuh itu kan bukunya jatuh ke bawah misalnya terus ada teman bantu gitu. Jadi adik-adik jangan gengsi untuk itu berterima kasih sama itu. Gengsi itu misalnya jangan malu gitu, gengsi itu jangan malu. Bahasa gaulnya itu jangan malu. Ya, kalau misalnya terus kalau adik-adik misalnya ada membuat kesalahan di sini misalnya adik bercandanya sakit terus tersinggung gitu kan kita tidak tahu orang-orang kan ada yang tidak mudah tersinggung ada yang mudah tersinggung harus ya. Dan kalau misalnya adik-adik membuat sesuatu misalnya kesalahan itu, adik-adik pun juga jangan malu untuk meminta maaf kepada teman tersebut. Misalnya kan juga ada anaknya, gimana kalau misalnya kan ada juga yang putus tangan gitu kan, tapi misalnya kayak teman itu merasa sakit, minta maaf sama dia, jangan tidak minta maaf. Bisa. Janganlah kita ini tidak boleh itu menanda. Meskipun kesalahan itu bisa kita maafkan, tetapi adik-adik semuanya harus bisa memaafkan dia meskipun dengan proses yang sangat lama, tapi tidak apa. Dengan lewat proses adik-adik bisa memaafkan. Terus adik-adik di dalam bacaan tadi itu seperti Yesus memilih untuk menunggangi keledai saat memasuki Yerusalem sebagai simbol kedamaian dan kerendahan hati yang mencerminkan karya yang mencerminkan karakter Raja Damai. Yaitu Yesus itu seperti Raja Damai yang diharapkan oleh bangsa Israel. Dalam konteks ini juga adik-adik semuanya sifat lemah lembut dan kerendahan berbeda dengan harapan mereka yang akan seseorang manusia yang akan datang dengan kekuatan dan pengalaman, dengan kekuatan dan peperangan. Di mana di buat tadi Nabi Zakaria itu menyatakan bahwa Mesias akan datang dengan mengendarai keledai yang menunjukkan bahwa dia adalah raja yang membawa damai. Jadi adik-adik kita jadi itu menunggangi keledai itu menunjukkan bahwa dia itu adalah sebagai raja damai yang membawa sebagai raja damai. Terus dalam bacaan yang adik tadi wakil dari adik tadi itu ketika Yesus mendekati Yerusalem, mulailah murid-muridnya itu bergembira memuji Allah dengan suara nyaring karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Di mana adik-adik di sini tahu nggak mujizat pertama Yesus? Mujizat lagi itu di dalam Injil apa? Mengubah air itu menjadi anggur. Tidak, Injil Yohanes dan itu menyebutkan nggak apa yang orang itu nggak apa kita belajar ya. Terus itu juga jadi mujizatnya itu pertama itu kan mengubah air menjadi anggur di dalam penuhan apa? Cuma baca Alkitab tapi benar itu. Terus mujizatnya juga Yesus banyak yang pertama itu kan mengubah air menjadi anggur, yang kedua itu Yesus menyembuhkan orang yang tuli. Ada nggak? Ada. Terus juga menyembuhkan orang buta bisa? Bisa.
Nah, bisa melihat terus. Yesus yang Ya, menciptakan segala terus apa lagi? Bawa lah. mengampuni itu beradakan angin Iya, mengatakan ibu terus apa ya? berjalan di atas air. Iya, ada siapa namanya? Tepuk tangan dong. Itu memuji bisa dicerminkan itu murid itu memuji Yesusan itu bisa dicerminkan kegembiraan dan pengharapan akan kedatangan Yesus. Murid-muridnya berkata tadi dibaca oleh Ahau namanya diberkati oleh diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Terus apa itu lagi? Ada yang masih ingat? Tidak. Ada yang damai kan damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Ini mencerminkan adik-adik bahwa Minggu Palma itu menjadi simbol penting bagi kita umat Katolik. Simbol pentingnya itu di dalam Minggu Palma itu adik-adik pasti disiapkan untuk daun palma kan, pas Minggu Palma pasti bawa daun palma kan. Terus dibagikan pulang. Lepas itu dia berkata, murid-muridnya berkata, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Terus juga mencerminkan bahwa Minggu Palma tadi itu membawa itu daun palma dan terus diberkati untuk dibawa pulang dalam murid-muridnya itu bergembira karena melihat mujizat Yesus. Tadi mujizatnya itu seperti mengubah air menjadi dan masih banyak lain-lainnya yang telah akan disebutkan tadi. Terus kalau kita contohkan dalam kehidupan kita itu seperti apa? Misalnya memuji dia dengan misalnya adik-adik membuat doa itu adalah sesuatu juga sih memuji Tuhan dengan dalam hati yang tadi. Itunya seperti apa? Lagu. Lagu apa? Ya, lagi. Saya kalau pelayanan juga adik-adik di sini ada tak? Untuk pelayanan Ada. Siapa di sini yang ikut Dina? Ada kita ikut. Oh banyak ya. Kor. Itu paduan suara. Nah itu adalah salah satu pelayanan kepada Tuhan teman-teman. Terus juga misalnya adik-adik di sini yang sama ini kalau misalnya mau itu doa bersama gitu kan? Ya doa bersama itu salah satu membuat karakter adik-adik apa namanya? Membuat diri itu belajar tentang membangun iman, karakter dan kesatuan kepada Tuhan. Misalnya membangun imannya tuh lewat adik-adik berdoa, melayani Tuhan begitu. Pada sholat ada yang pada kita, ada yang itu ada yang ada cerita, Ada laptop tapi hanya misalnya kasih itu seperti apa? Kasih bisa disampaikan ke dalam. kasih itu sama lembut. Bisa kasihnya itu ngasih saling juga bisa. Kalau menurut juga bisa itu dalam praktek kita. Kalau kasih dalam sama itu sama di sini misalnya ngasih tidak membedakan dia tuh apa misalnya dari apa ya dia tidak membedakan tidak membedakan misalnya membedakan siapa kamu orang ini orang pekerjaan kamu mau menurut pekerjaan nggak mau dengan orang yang apa tadi ada yang ada ada orang mereka membawa ada kamu Bapak dulu benar Bapak dulu nah di situ ya
Kemudian yang diberi dari bacaan dari Yesus itu ada juga kemudian yang diberikan berikutnya kepada Yesus. Yesus itu tidak disukai oleh apa tadi? Pujian yang diberikan Yesus itu tidak disukai. Pujian yang diberikan murid-muridnya kepada Yesus itu tidak disukai oleh orang-orang. Oleh beberapa orang apa tadi? Farisi. Ya, disitulah. Mereka itu tidak suka bahwa itu murid-muridnya itu Penyembahan beberapa orang itu meminta Yesus itu menegur murid-muridnya kan. Terus Yesus ada menjawab. Yesus tadi menjawab apa tadi? Yesus menjawab orang Farisi tadi itu siapa? Galilea yang kebaliknya kebencian. Kita tepuk tangan dong. Ini akan berteriak. Jika misalnya murid-murid Yesus diam, maka katanya murid-murid ini akan berteriak. Itu ada perumpamaan ya teman-teman. Pesan ini menunjukkan bahwa pujian dan pengakuan terletak kepada Tuhan tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Jadi itu tidak bisa dihalangi oleh siapapun ya. Maka dari kehidupan kita sehari-hari seperti melakukan kegiatan, misalnya kegiatan apa misalnya? Ada di sini nggak mengikuti pawai itu? Pawai itu seperti misalnya di hari-hari 17 itu malam 17 itu. Kalau di Mabuk Makan itu kan ada buat itu terus anak-anak di situ jalan keliling kampung, terus mereka ke sekolah, terus itu mereka mengiringi yang punya itu apa yang kita lakukan ini nanti setelah materinya selesai itu tentang kita pawainya itu memuji Yesus itu dengan kita bernyanyi, di mana nanti tadi itu membuat suatu lingkaran. Kalau sudah selesai materinya ya. Maka dari kehidupan kita sehari-hari seperti melakukan pawai kalau itu semuanya itu dari ungkapan kasih dan pengakuan terhadap Tuhan. Di mana pada awal materi kita tadi tema teman-teman apa mau tanya? Tema kita tadi itu apa sih? Ada kita bilang yang tema kita. Makan sebelum membuka tema kita itu pawai apa tadi? Ada nggak bilang? Pawai Jadi syukur kan? Ya pawai itu pujian. Nama tema kita itu Pawai pujian. Oh, Ingat-ingat ya, siapa tahu nanti kakak ada membuat pertanyaan gitu. ya, banyak. Oke. Kita kasih pertanyaan. Kasih pertanyaan. Yes. Mana dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau tadi kita pernah nggak di sini pawai dasar itu ada nggak? Ada juga kalau Natal misalnya di kampung-kampung misalnya kita juga itu mendorong untuk mengakui dan memuji Tuhan. Adik-adik kan ini kakak mau tanya, adik-adik memuji Tuhan itu dengan apa tadi? Dengan berdoa. Terus apa lagi? Sebanyak-banyaknya. Melayani. Ada kita suci. Terus lewat doa kalau misalnya adik terus kalau bisa juga bisa. Kalau misalnya di sini siapa yang kalau di sini kan nggak mungkin kalau hari minggu nggak bisa itu. Ada nggak yang misalnya hari minggu nggak bisa gitu? Tidak ada kan? Oke bagus. Terus malam gembira tuh adik-adiknya dilaksanakan pada hari minggu kan? Dengan adik-adik melayani Tuhan misalnya dengan baca kitab suci.
bersuci, berdoa, bernyanyi, berzinah, dan masih banyak lainnya itu memuji Tuhan dengan penuh kasih dan sayang. Jadi tadi apa Kak mau tanya lagi deh? Tadi kan tentang pawai tadi itu tentang pawai apa? Pawai suku, pawai pujian. Pawai pujian. Pawai pujian ya. Terus Injil yang kita ambil tadi Injil apa? Yohanes, Lukas, Injil Lukas. Injil Yohanes. Lukas. Di situ tadi itu yang kemarin yang kemarin. apa ini? Ya, Injil Yohanes itu tadi kan yang membahagia itu menjadi dengan anak itu kan disampaikan tadi. Itu ada Injil Yohanes. Terus beberapa tadi yang baca tadi kita baca. Bab 28 sampai 40. Jangan buka kita. Ayat 2 itu 28 sampai dengan 40. Terus bab berapa tadi? Kakak udah bilang tadi sama Bab 2, bab 1. bab berapa? Bab 1. Bab 19. Itu babnya. Jadi Injil yang Injil tadi itu Injil apa? Injil Lukas. Bab berapa? Bab 19. Bab 28 sampai 40. Yesus menunjukkan bahwa kekuasaan sejati itu terletak pada kerendahan hati dan pelayanan bagi pelayanan kita itu kan banyak pelayanannya kan dengan adik-adik, kekuasaan sejati itu terletak pada misalnya kalau di dalam sekolah itu seperti apa? Kerendahan hati dan pelayanan kita. Terus misalnya kalau sama teman itu kalian kayak itu yang saling ngasih mengampuni, apa itu loh kita pakai kotak ini suka membantu ya, membantu seseorang itu seperti apa contohnya? Bantu temannya. Ya, membantu teman dengan itu berusaha itu juga masuk ke kerendahan hati kita. Terus pelayanan itu contohnya seperti terus tadi misalnya juga dalam kerendahan hati ini tidak boleh merasa sombong sama itu yang mana ya? Terus kita di dalam kita juga tidak boleh sombong. Iya aku dapat unta itu. Aku bangga mereka itu adalah cinta yang juga menjadi sombong ya. Terus kita tidak merugikan orang itu seperti apa sih dengan tidak merugikan orang itu seperti apa? Tidak merugikan orang sikap tidak merugikan orang itu seperti apa? Sombong itu misalnya tadi kalau udah tadi juga harus memberi perdamaian, membawa perdamaian dan kasih.
caranya membagikan, misalnya membantu berbagi makanan, di sini nanti berbagi makanan, misalnya apa-apa itu dibagi makanan. Nah itu ada salah satu yang ada. Adik-adik semua, kita akan buat lingkaran. Adik-adik, lingkaran, kakak-kakak ikut. Tidak boleh berbeda-bedakan. Karena kita ini sama. Kita adalah sama. Jadi kita membuat kaos pujiannya tuh seperti pujian-pujian itu dengan kita pujian dan ya. Jadi tahu nggak namanya? Nah, kalau kakak pas nanti kita tidak berjalan, saya kita nanti adik-adik pegang semuanya jalan-jalan. Alam mereka berjalan. Dari semuanya dari sana, dari sana kan Dari kanan, dari kanan. Ketika ngejak HP ku. Tanya teman. Terus Yesus itu naik apa? Terus tadi itu ya sebelum ke kotaku kan untuk budinya itu kan apa tadi?
Ujian itu kondisikan seperti kawan kegiatan itu, tapi di dalam konteksnya itu materi kita ini memuji Yesus sebelum Yesus masuk ke kota Yerusalem gitu. Dengan kita lewat tadi itu, kalau tujuan yang kita buat tadi dengan kita bernyanyi memuji Yesus itu kalau tujuannya. Terus ada ya ada pernah nggak lihat kawan kalian gitu lihat orang tua gitu atau pernah melihat di TV gitu ada pernah ada gitu tapi di dalam konteks gitu tuh seperti kita itu merayakan gitu seperti kan gitu kan minggu Palma itu kan sebagai tanda awal sebelum Yesus itu sebelum Yesus disalibkan atau dibangkitkan tuh dan makin begini tuh dalam kemudian oke sudah paham? Okay.
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat yang Engkau berikan dari awal kami melakukan kegiatan ini hingga akhir. Ya Allah Bapa, kiranya materi-materi yang kami dapatkan bisa bermanfaat bagi kami semua di sini. Ya Allah Bapa, hanya ini doa anakmu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dan nama Bapa. Ya Tuhan, mudah-mudahan sukses. Okay.